Su tiba-tiba berkata dengan cemas, meskipun kita berhasil memusnahkan Sekte Feng Lei, Von Lei, berkat kepala puncak, tapi karena kita sudah berselisih dengan Sekte Yuhua, apakah Zuan Tianzong masih punya kesempatan bertahan di wilayah timur? Kepala Sekte menghela napas. Itu benar, kekuatan Sekte Yuhua begitu dahsyat. Zhan Tianzong, kita tidak bisa bersaing. Ia menoleh pada Lin. Bakatmu luar biasa. Kau tidak seharusnya menghancurkan masa depanmu di sini. Lebih baik tinggalkan wilayah timur. Ketika Sekte Yuhua datang meminta pertanggungjawaban, kami akan mengorbankan diri. Selama kau hidup, Zuan Tianzong masih punya harapan. Zhou, setuju. Kepala Sekte benar. Su menambahkan, ya, kepala puncak Yi adalah jenius alami. Kematiannya di sini akan menjadi kerugian besar. Para prajurit lain juga berseru, benar, kepala puncak Ye pasti bisa memenuhi harapan kita, mengembalikan kejayaan Zuan Tianzong dan membuatnya terkenal di mana-mana. Kami akan tinggal di sini sampai orang terakhir dan tidak akan mundur. Kepala puncak Ye bisa tenang dan pergi menuju takdirnya. Lin sangat terkejut melihat kekompakan sekte ini. Ia berkata, terima kasih atas dukungan kalian semua. Tapi yakinlah jika aku sudah memutuskan berarti aku sudah memikirkannya. Serahkan sisanya padaku. Aku akan menyelesaikannya sesukaku. Ia menolak ide pengorbanan mereka. Urusan di sini, kuserahkan pada kepala sekte untuk ditangani perlahan. Aku punya urusan mendesak dan harus pergi sekarang. Kepala sekte melihat adik junior Ye menghilang. Dalam sekejap seperti kebiasaannya mengibaskan lengan baju dan pergi tanpa jejak. Pada saat ini di hutan bambu ungu, sesuatu yang tidak menyenangkan sedang terjadi. Sekelompok bandit mengejar seorang gadis. Jangan lari, ayo, biarkan kami bersenang-senang denganmu. Tetapi gadis ini ternyata adalah seorang laki-laki. Ia berteriak kesal, pergi kalian, sudah kubilang aku laki-laki. Namun, seorang bandit tua rentah sudah ngiler. Gadis cantik sepertimu tidak mungkin laki-laki. Jangan coba-coba menipu kami. Laki-laki itu menyadari nasib sialnya. Benar-benar harimau, jatuh ke dataran rendah diganggu anjing. Pikirnya, siapa sangka dia, kepala kultus, iblis wilayah tengah yang telah mencapai tingkat immortal sejati dan mendirikan sekte Hua yang raksasa dengan ratusan ribu wilayah dan jutaan pengikut bisa berakhir seperti ini. Tetapi musuh-musuhnya bergabung dengan kekuatan dari Tanah Suci Holy Lands dan mengepung Baihawa secara besar-besaran. Ia, Hong Che-nya harus mengorbankan seluruh kekuatannya untuk meloloskan diri. Sekarang, ia bersembunyi di wilayah timur yang terpencil ini. Namun ia malah menemukan dirinya dalam posisi seperti ini. Bandit tua yang mengejarnya itu masih memanggilnya, cantik, kalau kau tidak lari lebih cepat, aku sudah lelah mengejarmu. Kata si tua bangka sambil menembakkan beberapa pedang energi ke arahnya. Hong Che-nya segera berbalik dan menggunakan perisai api merah Scarlet Flame Shield. Tapi kekuatan bandit tua itu lebih besar darinya. Karena Hong Che-nya sedang lemah. Dan kali ini perisainya tidak berfungsi. Hong Che-nya terluka. Namun bandit tua itu juga terkejut. Seorang di tahap peletakan fondasi-fondation Lying mampu menahan teknik 5 jarum pengekang sumber 5 Needles Constraining Sauce milikku yang berada di tahap akhir inti emas. Gold Core, apa dia benar-benar talenta muda dari sekte besar yang sedang berkelana? Kali pikirnya, tidak penting lagi. Aku harus mengurusnya dulu. Bandit tua itu menggunakan tekniknya, mengepung Hong Che-nya dengan energi dan menempatkan jarum aneh di sekelilingnya. Sambil mendekat, ia kembali memanggilnya. Cantik, sudah berakhir. Lebih baik kau menyerah. Ia meraih wajah Hong Che-nya. Cantik, jangan melawan. Kesabaranku ada batasnya. Terima saja, tidak akan lama kok. Hong Che-nya sudah muak dianggap perempuan. Ia menyibakkan bajunya, memperlihatkan dada bidangnya. Buka mata, anjingmu itu, Pak Tua. Sadarlah kalau aku ini laki-laki, teriaknya. Bandit tua itu syok melihatnya. Kau benar-benar laki-laki, jadi aku mengejarmu sia-sia. Hong Che-nya mundur. Sudah lihat jelas kita sama jenis kelamin. Berhentilah mengejarku. Tapi tiba-tiba bandit tua itu menghentikannya. Laki-laki juga tidak buruk, malah lebih bagus begini. Hong Che-nya tidak tahan lagi. Mesum, jangan sentuh aku, teriaknya. Sambil menggunakan teknik serangannya.
Kau bahkan berani menyentuh laki-laki. Jika kau menyentuhku, aku lebih baik membakar mutiara intiku, inner gel daripada merendahkan diri di hadapanmu. Bandit tua itu sangat terkejut. Teknik macam apa ini? Bagaimana bisa seorang di tahap peletakan fondasi menciptakan formasi skala besar seperti ini? Kesabaran Hong Chen-nya sudah habis. Anjing sialan, umpatnya. Kau benar-benar membuatku marah. Ia melepaskan aliran energi terakhirnya, mengarahkannya lurus ke bandit tua itu, berniat membakarnya hidup-hidup. Melihat serangan dahsyat itu, si bandit tua ketakutan. Tunggu, kita bisa bicara baik-baik. Tapi Hong Chen-nya tidak mau bicara lagi dan berusaha membunuh bandit tua itu. Si bandit tua bahkan tidak bisa menghindar dan terkena tepat di tengah aliran energi. Ia mencoba keluar, tapi energinya begitu kuat hingga rasa sakitnya tak tertahankan. Namun Hong Chen-nya juga terluka parah akibat serangan terakhirnya. Kau minta sendiri, gumamnya pada bandit tua yang sekarat itu. Sial sekali, mutiara intiku hampir pecah karena kejadian ini. Aku harus segera mencari tempat untuk memulihkan diri dan memikirkan langkah selanjutnya. Ia melihat mayat bandit mesum itu. Dia pasti dari garis keturunan yang tidak biasa. Tiba-tiba Hong Chen-nya merasakan kehadiran seseorang. Siapa di sana? Seorang lelaki tua lain bukan Lin. Ini orang ketiga keluar dari hutan. Jangan khawatir, nak. Aku kebetulan lewat saja. Aku tidak ada urusan dengan si mesum itu dan orientasiku normal. Jadi tenang saja. Hong Chen-nya menjawab. Kalau begitu semoga kita bertemu lagi suatu hari nanti. Sampai jumpa. Ia hendak pergi. Tapi lelaki tua ini juga tidak sederhana. Dengan langkah cepat ia mendekati Hong Chen-nya. Tidak seperti orang itu, aku lebih tertarik pada rahasiamu. Ia mencoba meraih Hong Chen-nya untuk melihat pikirannya. Aku ingin tahu kenapa dia punya kemampuan sehebat itu. Hong Chen-nya mengumpat. Bajingan tua, memanfaatkan kelemahan orang lain. Kau juga akan mati. Mengenaskan. Ia mencoba melawan tapi terjatuh. Berpikir ajalnya sudah dekat. Tiba-tiba sesosok pemuda ini baru Lin terbang melintas di atas mereka. Lelaki tua, yang baru muncul dan Hong Chen-nya langsung mengalihkan perhatian padanya. Lelaki tua itu segera merasakan aura Lin yang berada di tahap transformasi spiritual. Tidak kuangka ada master transformasi spiritual di wilayah timur yang kecil ini. Pikirnya ketakutan. Ia segera berkata pada Lin, ampuni saya, Tuan. Sebagai imbalan, saya akan berikan ini. Mungkin menunjuk Hong Chen-nya dan pergi. Tapi Lin tidak bicara lebih jauh. Ia menyerangnya dengan sinar Qi. Makhluk rendahan. Sepertimu tidak pantas hidup. Lelaki tua itu tidak menyangka akan diserang dan tidak sempat bereaksi saat sinar itu menusuk jantungnya. Hong Chen-nya terperangah. Pertama Master Inti Emas, sekarang transformasi spiritual. Apa aku benar-benar tidak bisa lari dari nasibku hari ini? Lin segera bertanya pada sistem. Apa maksudmu dia kepala kultus iblis dan immortal sejati pula? Sistem menjawab, dia hanyalah orang lemah biasa di tahap peletakan fondasi. Kau bercanda? Tanya Lin. Tidak, jawab sistem. Orang ini memang immortal sejati dan kepala kultus iblis. Kekuatannya hanya melemah. Mengaktifkan mata wawasan Eye of Insight. Setelah analisis, sistem menunjukkan nama Hong Chen-nya. Tahap awal peletakan fondasi. Bakat Raja Api Ilahi. Divine Fire King. Lin mengamati fitur Hong Chen-nya dan membenarkan informasi itu. Kulit putih bersih, fitur wajah halus, rambut panjang. Jika aku melihatnya, banyak wanita akan iri padanya. Siapapun akan salah mengira jenis kelaminnya. Hong Chen-nya menjadi waspada melihat tatapan aneh Lin. Jangan-jangan dia juga suka laki-laki. Tapi Lin berpikir lain. Meskipun dia sekarang di tahap peletakan fondasi dengan bakat dan pengalamannya akan mudah baginya mendapatkan kembali kekuatannya. Menerimanya sebagai murid adalah situasi saling menguntungkan. Lin berkata pada Hong Chen-nya, aku bisa lihat kau punya struktur tulang yang luar biasa. Kau benar-benar berbakat. Mulai hari ini aku akan menerimamu sebagai muridku. Kau hanya perlu bilang ya. Hong Chen-nya sangat terkejut. Orang asing ini mau menjadikanku murid. Apa dia juga mengincar rahasiaku? Kali pikirnya sinis. Sungguh artefak atau keberuntunganku tidak sebanding dengan apa yang kumiliki. Dengan kultivasinya, transformasi spiritual, sekteku bahkan tidak akan membiarkannya masuk. Dan seorang di tahap
Transformasi spiritual ingin jadi guruku. Naif sekali.